Baik, pada modul kali ini yang akan ditampilkan adalah bagaimana membuat serta menggunakan database. Perintah yang kita gunakan untuk melihat database yang sudah ada pada MySQL Server adalah perintah show sebagai berikut. Show databases. Kemudian kita enter. Maka MySQL akan menampilkan database yang ada ataupun aktif di MySQL Server, seperti Information Schema, DBC Force, MySQL, dan Test. Untuk mengaktifkan salah satu database yang sudah ada, Anda cukup mengetikkan perintah use, kemudian nama databasenya. Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan bagaimana mengaktifkan database MySQL. Perintah yang kita ketikkan adalah use spasi MySQL titik koma. Kemudian kita enter. Pesan yang muncul kalau Anda benar memasukkan perintahnya adalah database change, menyatakan bahwa database yang aktif saat ini adalah database MySQL. Untuk beralih ke database yang lain, Anda cukup ketikkan perintah use kembali. Misalnya yang mau diaktifkan adalah database test. Use spasi test titik koma, kemudian kita enter. Ya, saat ini yang aktif adalah database test. Proses pembuatan database adalah proses yang pertama sekali kita lakukan ketika kita akan merancang sebuah tabel ataupun DBMS dengan menggunakan MySQL. Untuk merancang atau membuat sebuah database yang baru, Anda bisa ketikkan perintah DDL create. Ketikkan perintah create, kemudian database, kemudian nama databasenya. Create database. Misalnya untuk contoh berikut, saya buat managery titik koma. Nama database yang saya buat adalah managery. Perintahnya create database. Kemudian kita enter. Jika Anda benar memasukkan query-nya, akan muncul query OK, one row affected. Untuk melihat apakah database yang sudah kita buat tadi sudah tampil di database MySQL, maka Anda cukup mengetikkan perintah show database kembali. Ya, Anda dapat melihat bahwa database managery selesai ataupun sudah masuk ke dalam MySQL Server kita. Sama seperti perintah sebelumnya, untuk mengaktifkan database managery, maka Anda dapat mengetikkan perintah use managery titik koma, kemudian enter. Database change. Untuk melihat daftar tabel yang ada di database managery, maka Anda dapat mengetikkan perintah show tables. Ya, yang muncul adalah empty set, menyatakan bahwa tabel yang ada di database use managery masih kosong. Belum ada satupun tabel yang kita buat untuk database managery. Berbeda dengan database yang lainnya, misalnya database MySQL. Kita gunakan terlebih dulu database MySQL. Kemudian kita ketikkan lagi perintah show tables. Maka di database MySQL terdapat 23 tabel. Columns private, DB, event, dan seterusnya. Kita aktifkan kembali database managery.
Kemudian kita akan membuat sebuah tabel baru di database Managery. Ya, pada demo ini kita akan coba membuat tabel pet, yang artinya tabel binatang kesayangan. Tabel pet akan menyimpan data-data binatang kesayangan. Untuk membuat tabel pet, perintah yang kita gunakan adalah perintah DDL create table. Tabel pet akan terdiri atas beberapa field. Field yang pertama adalah name. Kita buat tabelnya sebagai berikut. Create table, kemudian nama tabelnya, pet. Selanjutnya yang akan kita buat adalah field-field dari tabel pet itu sendiri. Yang pertama, name. Selanjutnya, tipe data dari field name tersebut. Tipe data untuk name akan menampung karakter ataupun string. Sehingga tipe data yang cocok untuk name adalah varchar. Varchar 20 menyatakan bahwa lebar data untuk field name 20 karakter. Jumlah huruf yang bisa kita masukkan untuk field name hanya 20 karakter saja. Jika berlebih akan dipotong ataupun akan ditruncate. Kemudian kita beri koma untuk field berikutnya. Field berikutnya adalah owner. Owner artinya pemilik, yang juga memiliki tipe data varchar dan lebar datanya 20. Selanjutnya, species. Species juga tipe datanya varchar dan lebar datanya 20. Setiap field dipisahkan dengan koma. Ya. Agar tidak terlalu banyak, saya enter ke bawah. Ingat bahwa MySQL bisa bersifat multi-line. Selanjutnya adalah field sex. Field sex adalah jenis kelamin dari binatang tersebut. Tipenya saya buat char 1. Perbedaan mendasar antara varchar dan char adalah varchar lebih bersifat dinamis, sedangkan char bersifat statis. Keduanya berbeda pada aspek penyimpanannya di memori. Ya, sex char 1 nanti akan direpresentasikan apakah dia jantan atau betina, apakah dia male atau female. Field berikutnya adalah field birth, di mana birth artinya tanggal lahir dan tipe yang cocok untuk itu adalah date. Kemudian death. Death artinya tanggal mati binatang tersebut dan tipenya kita buat date. Setelah selesai, kita tutup pembuka dari isi fieldnya dengan tutup kurung dan kita beri titik koma. Kemudian kita enter. Jika benar, akan muncul pesan query OK. Kita lihat apakah tabel kita sudah masuk di database Managery dengan perintah show tables. Kemudian kita enter. Hasilnya di database Managery terdapat satu buah tabel yang bernama pet. Untuk kembali melihat isi ataupun struktur tabel pet, Anda dapat mengetikkan perintah describe nama tabelnya. Ya, untuk kasus ini describe pet. Nama tabelnya adalah pet. Titik koma, kemudian kita enter. Maka akan ditampilkan tabel yang berisikan beberapa field. Field yang pertama adalah daftar field dari tabel pet, yaitu name, owner, species, sex, birth, dan date. Tipenya juga diperlihatkan masing-masing. Ada yang varchar, char, dan date. Null, yes. Artinya null, yes. Setiap field
dapat kita kosongkan atau kita abaikan isinya pada saat pengisian data dengan menggunakan perintah insert. Pada kolom K, di sini semuanya kosong karena tidak ada satupun field yang kita dedikasikan sebagai primary. Default adalah null, artinya default, seandainya tidak kita isikan salah satu field, maka nilainya akan mengacu ke nilai defaultnya. Ya, kolom yang terakhir, extra adalah informasi tambahan lainnya. Baik, selanjutnya adalah bagaimanakah proses pengisian data pada MySQL. Tepatnya, kita akan mengisi data di tabel path. Untuk mengisi data, kita dapat menggunakan perintah insert. Ya, sebelumnya kita akan coba tampilkan data dari tabel path dengan perintah select bintang. Bintang menyatakan seluruh data. From, dari mana? Kemudian nama tabelnya. Select bintang from path menyatakan tampilkan seluruh data yang ada di tabel path. Titik koma, enter. Hasilnya adalah empty set. Mengapa? Karena di tabel path belum ada satupun data. Untuk mengisinya, kita isikan dengan perintah insert into. Kemudian nama tabelnya. Kemudian nilainya. Di sini saya gunakan multiline saja. Saya buat values. Kemudian sesuai dengan field-fieldnya sebagai berikut. Field yang pertama adalah name. Untuk name, kita isikan yang pertama adalah puffball. Kemudian pemiliknya atau field yang kedua, owner, kita isikan Diane. Sedangkan field species kita isikan dengan hamster. Ya, sedangkan field sex kita isikan female yang kita wakili dengan huruf F saja. Untuk tanggal lahir, format yang digunakan oleh MySQL adalah 4 digit tahun, kemudian 2 digit bulan, dan 2 digit lagi harinya. Ya, kita isikan. Misalnya, si puffball lahir tanggal 30 Maret tahun 1999. Kita tuliskan sebagai berikut. 1999 Maret 03 dan bulannya tanggalnya 30. Ya, untuk field yang terakhir, dead, puffball belum mati. Maka kita dapat mengisikan tanggal kematiannya dengan null. Null wajib ditulis dengan huruf besar semuanya. Null menyatakan bahwa data tersebut masih kosong. Kemudian kita tutup kurung awal dengan kurung penutup dan kita berikan titik koma. Ya, sebelum Anda enter, ada baiknya Anda periksa kembali data Anda, apakah data yang Anda inputkan sudah benar. Baik, jika Anda merasa data yang Anda masukkan sudah benar, Anda dapat menekan tombol enter dan akan muncul pesan query OK. Untuk melihat kembali apakah data yang kita masukkan telah masuk ke tabel path, Anda bisa mengetikkan perintah select bintang from path kembali. Ya, bisa Anda lihat bahwa data atas nama binatang puffball yang pemiliknya Diane, spesiesnya hamster, seksnya female, birthnya 30 Maret 1999, death-nya null, sudah masuk ke tabel path.
Untuk memasukkan data yang lain, Anda dapat mengetikkan perintah insert into kembali atau dengan menggunakan script dengan perintah load data lokal. Akan didemokan sebagai berikut. Ya, untuk menggunakan load data lokal, maka sebelumnya kita tuliskan skripnya dengan menggunakan editor plain text biasa. Untuk itu saya menggunakan Notepad. Anda klik Start menu, kemudian pilih Run dan ketikkan Notepad. Selanjutnya, ketikkan skrip sebagai berikut. Baik, Fluffy adalah name ataupun field name untuk baris kedua atau untuk data yang kedua. Harold adalah untuk owner. Cat adalah species. F adalah sex. Dan 1993-0204 merupakan tanggal lahir. /n menyatakan null. /n wajib kita tuliskan dalam huruf besar. Untuk data berikutnya adalah Klaus, Gwen, Cat, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah setiap field wajib Anda pisah dengan tabulasi. Antara Fluffy dan Harold menggunakan 1 kali tabulasi. Antara Harold dan Cat menggunakan 1 tabulasi, dan demikian seterusnya. Jika benar, Anda dapat menekan Ctrl A. Kemudian perhatikan sebagai berikut. Bentuk blok dari skrip kita akan sebagai berikut. Baik, selanjutnya simpan skrip tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Simpan di drive C komputer Anda. Ketikkan untuk file name-nya script_pad.txt atau pad.sql. Untuk ekstensi sebaiknya kita samakan saja dengan menggunakan txt. Berikutnya kita masuk kembali ke MySQL dan ketikkan perintah untuk memanggil datanya sebagai berikut. Load data lokal in file. Kemudian path dari di mana Anda simpan script pad.txt tersebut. Ya, script pad tadi kita simpan di drive C, maka ketikkan sebagai berikut C.2, kemudian ketikkan script underscore pad.txt. Ya, karena MySQL berbasis Linux, untuk penulisan path kita ubah sebagai berikut. C.2 script pad.txt into table, nama tabelnya pad, kemudian titik koma. Kita ulangi perintahnya. Load data lokal in file C.2 garis miring slash ya script pad.txt. Hati-hati dalam penulisan path beserta nama filenya, jangan sampai Anda salah. Into table path, kemudian enter. Jika benar akan muncul query OK, 9 rows affected, 12 warnings 0,02 seconds, records 9, deleted 0, skip 0, dan warnings 12. Untuk membuktikan bahwa data yang kita muat dengan perintah load data lokal sudah masuk, Anda dapat mengetikkan perintah select bintang from pad kembali. Ya, Anda dapat lihat bahwa data kita sudah masuk sebagai berikut.
Baik, demikianlah proses pembuatan database, pembuatan tabel, dan pengisian data di tabel untuk demo kali ini.